وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Baik, pada bacaan wa idza qila, pada lafaz za di sini hati-hati dalam pelafalan zalnya, jangan sampai terbaca dengan bacaan za dengan za yang besar, akan tetapi di sini bukan zai ya, bukan, akan tetapi dia zal kecil. Za, posisi lidah kita adalah ujung lidah kita menempelkan dengan gigi seri atas atau sedikit tergigit ya. Za, kemudian pada lafaz za ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Qila, pada lafaz qi ada mad tabi'i lagi yaitu ditandai dengan kasrah bertemu dengan ya sukun. Kemudian pada lafaz lahum anfiqu ada mim mati bertemu dengan alif atau hamzah, maka kita namakan dengan izhar syafawi, yaitu terjadi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia izhar syafawi. Kemudian pada lafal anfiqu ada nun mati bertemu fa, ini bacaan ikhfa, maka suaranya itu suara nunnya kita samarkan kepada makhraj huruf fa langsung, anfa anfi, nah begitu, anfu. Kalau di sini anfiqu. Kemudian pada lafal qu ada mad tabi'i lagi yaitu ditandai dengan dhammah bertemu dengan waw. Panjangnya 2 harakat dan di sini alifnya tidak dibaca karena di atasnya ada sifar mustadir. Kemudian mimma, pada lafal mimma ada mim berharakat tasydid, kita namakan dengan hukum tajwidnya berupa gunnah sebagaimana disampaikan oleh Imam Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfal, wa gunna miman thumma nunan syuddida. Maka di sini cara membacanya yaitu tahan dulu suara mimnya 2 harakat, mimma. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i lagi yaitu adanya fathah bertemu alif. Kemudian razaqakumullahu, pada lafal ra tebal ra-nya, raza za besar. Kemudian pada lafal Allah di sini lam tafkhim, lamnya harus dibaca dengan tebal, bukan Allah tapi Allahu, yaitu pada lafal Allah itu juga ada mad tabi'i pada lamnya, yaitu panjangkan Allahnya 2 harakat, Allah pada lafzul jalalah di sini. Kemudian qala, pada lafal qala di sini ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu dengan alif yang kita panjangkan sepanjang 2 harakat, yaitu fathah bertemu alif. Kemudian qala allazina, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang dia ditulis alif dan lam tapi dia tidak dibaca langsung ke huruf yang ketiga yaitu huruf lam yang ditandai dengan lam yang bertasydid. Qala allazina, pada lafaz zi ada kasrah bertemu ya. Kembali lagi kita namakan dengan mad tabi'i, panjangnya adalah 2 harakat dan hati-hati dalam pelafalan zal jangan sampai dibaca dengan zai. Kemudian kafaru, di sini ada mad tabi'i yaitu panjangnya 2 harakat ditandai dengan dhammah bertemu dengan waw. Kemudian lilladzina amanu, pada lafal lilladzina ada bacaan mad tabi'i yaitu pada lafal zi, hati-hati juga jangan sampai terbaca dengan zai sebagaimana sebelumnya, yaitu ditandai dengan kasrah bertemu ya. Amanu, pada lafal a ada mad badal yaitu adanya hamzah bertemu dengan huruf mad setelahnya. Di sini ada huruf mad berupa alif, yaitu panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian amanu anut'imu, kemudian pada lafal nu
Di sini ada mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada lain kata. Amanu satu kata, anut'imu juga satu kata, atau a satu kata, nut'imu satu kata. Maka hamzahnya di lain kata, intinya seperti itu. Sehingga di sini ada huruf mad. Awalnya amanu 2 harokat, karena datang setelahnya hamzah maka dibaca dengan 4 harokat. Amanu. Nah, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Kemudian anut'imu, ta-nya berharokat sukun, maka ini kita baca dengan bacaan qalqalah, ta-nya memantul, tapi jangan sampai qalqalahnya dengan qalqalah saktah, misalnya anut. Nah, itu saktah. Atau anut'imu ditambah dengan hamzah. Harusnya dia anut'imu, anut'imu. Kemudian malau, di sini ada idgham bila gunnah, yaitu ditandai dengan nun sukun bertemu dengan huruf lam. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka ia dinamakan dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah terjadi ketika ada nun mati bertemu dengan lam dan ra saja. Nah, di sini juga kita namakan dengan idgham kamil, yang mana kita sempurna langsung masuk ke huruf setelahnya. Malau. Kemudian pada lafal lau di sini ada bacaan lin, ya, ada bacaan lin berupa waw yang didahulu, waw sukun yang didahului dengan harakat fathah. Kemudian yasha'ullahu, ada mad wajib muttasil pada lafal sya ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada satu kata. Untuk panjang daripada mad wajib muttasil dalam jalur Imam Syatibi, riwayat Hafiz an Asim adalah 4 harokat. Kemudian kita cara bacanya bagaimana? Lau yasha'ullah, panjangkan 4 harokat baru baca u-nya. Kemudian pada lafal Allah di sini lafzul jalalah dan lamnya dibaca dengan tebal, lam tafkhim. Ya, Allahu, karena sebelum lafal lam atau lafal Allah ada huruf dhammah. Kemudian panjang Allahnya 2 harokat, kita juga disebut dengan mad tabi'i. Kemudian at'amahu, nah, pada lafal at'amahu di sini ada qalqalah pada huruf ta. Kembali lagi kami ulang, jangan sampai membacanya dengan bacaan saktah atau tambahan hamzah. Misalnya at'amahu itu saktah, sedangkan misalnya at'amahu itu kan berarti kita berhenti sejenak. Nah, sedangkan kalau tambahan hamzah at'amahu, atau at'amahu itu hamzah, sehingga dia membacanya benar bagaimana? At'amahu, ya, at'amahu mengalir suara ta-nya. Kemudian amahu pada lafal at'amahu, di sini ada hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah setelahnya. Nah, di sini tandai dengan ada waw kecil, dia wawnya sukun, maka di sini sebenarnya kita baca dengan mad silah tawilah, bukan mad silah qasirah, tawilah. Yaitu apabila ada hak dhamir datang setelahnya huruf hamzah, maka ia dibaca dengan panjang 4 harokat. Di sini bacaan mad silah tawilah. At'amahu in antum. Nah, kemudian pelafal in di sini ada izhar halqi, yaitu ditandai dengan nun sukun bertemu dengan hamzah setelahnya. Hamzah di mana merupakan huruf izhar halqi atau huruf yang kita keluarkan daripada tenggorokan. Jadi huruf-huruf yang kita keluarkan dari tenggorokan itu seluruhnya huruf izhar. Maka apabila ada tanwin dan nun bertemu dengan huruf tersebut, maka harus dibaca jelas nunnya dan dibaca jelas tanwinnya. Antum, pada lafal antum ada nun sukun bertemu dengan ta, maka ini bacaan ikhfa. Cara membacanya adalah samarkan nunnya kepada huruf ta, bukan dengan dengung, bukan dengan ng. Nah, akan tetapi dia samar ke ta langsung, anta. Dan padahal huruf ta di sini huruf ikhfa yang akrab atau bagian lisan yang akrab dengan huruf nun, sehingga kita namakan juga dengan ikhfa yang kalau pada dasarnya ikhfa itu ikhfa hakiki, tapi dia ada ikhfa bagian di sini bagian akrabnya dekat dengan nunnya, maka antum langsung kesamarkan ke ta. Kemudian pada lafal mim di sini ada mim sukun bertemu dengan hamzah, maka kita namakan dengan izhar syafawi. Cara membacanya adalah suara mimnya tidak boleh ditahan, antum, tidak boleh seperti itu, tapi jelas
antum illa. Langsung pada lafal illa di sini ada mad tabi'i berupa fathah bertemu alif, fi kembali lagi mad tabi'i kasrah bertemu ya, dhala ada dotnya tebal ya, isti'la juga. Setelah itu pangkal lidahnya terangkat, la yaitu mad tabi'i ada fathah bertemu alif, dhalalim mubin. Pada lafal lim di sini ada idgham bi gunnah yaitu ditandai dengan apa ini? Kasratain bertemu dengan mim. Maka cara membacanya masukkan kepada huruf mim. Nah, tapi di sini tidak sebagaimana lam dan ra. Di sini idgham naqis. Ya, masih menyisihkan sedikit untuk huruf suara nunnya yang tersisa. Maka dhalalim sambil ditahan suara mimnya, gunnahnya 2 harokat. Kemudian pada lafal mubin di sini ada bacaan mad arid disukun, yaitu ditandai dengan adanya huruf nun yang kita wakafkan menjadi sukun dan sebelumnya ada huruf mad. Maka menjadi sukunnya 2, yang pertama di nun dan di ya. Maka awalnya kan binin itu kan 2 harokat bin. Karena di sini menjadi sukun, maka ini kita namakan dengan mad arid disukun disebabkan karena adanya sukun arid, sukun yang timbul karena wakaf pada huruf nun. Maka panjangnya pada lafal bin itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Maka mubin. Baik, kita coba ulang dari ayat awal. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.